Halo, jumpa lagi kita di podcast Bicara Tuntas, podcastnya Warga Barito Utara. Kita di sini membicarakan hal-hal kekinian yang terjadi di Barito Utara dan juga Kalimantan Tengah pada umumnya. Saya masih bersama pemimpin redaksi itulah.com, Bung Melkianus He, untuk bincang-bincang bersama Komisioner KPU, Bung Faisal Rahman, Divisi Perencanaan dan Data Informasi. Selamat datang Bung Faisal. Ya, selamat datang Bang. Terima kasih telah datang ke redaksi kami. Kami ingin menanyakan sampai saat ini apa yang sedang tengah dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Barito Utara terkait daftar pemilih tambahan. Katanya sedang sosialisasi ya? Ya, betul Bang. Coba bisa diceritakan sampai sekarang ini sudah berapa yang meminta DPTB itu? Ya, untuk kita Kabupaten Barito Utara itu ada yang masuk yang masuk itu ada 99 yang masuk mengurus pindah milihnya di tempat kita, dan juga ada 82 orang yang keluar. Keluar. Nah, tapi kan di situ kan ada beberapa juga misalkan ada antar kecamatan, kan ada yang masuk dan ada yang keluar. Ini kan berimbang aja Bang, untuk terkait masalah ini. Terkait masalah yang ngurus pindah memilih. Itu seperti itu. Jadi untuk sementara itu dari tanggal 17 sampai tanggal 17 kemarin itu 99 orang yang sudah mengurus yang harus pindah memilih. Itu yang khusus yang DPTB ini untuk yang pemilihan bupati dan wakil bupati atau gubernur dan wakil gubernur? Semua. Oh, semua. Dia itu kan ada beberapa kategori juga Bang ya. Nah, terkait masalah pindah memilih ini surat suaranya pun itu Bang masing-masing. Kalau kita pemilu kemarin itu kan ada 5 surat suara. Nah, kalau sekarang kan kita cuma ada 2 surat suara. Misalkan nih dari Kabupaten Sampit dia bekerja misalkan di tempat kita, misalkan atau di dinas tenaga kerja, misalkan seperti itu. Dia mau mengurus pindah memilih karena tidak memungkinkan dia akan kembali ke kabupaten asalnya. Nah, dia itu bisa cuma memilih gubernur saja. Beda halnya kalau misalkan pindah memilihnya antar kecamatan. Nah, di lingkup kita Kabupaten Barito Utara. Jadi dia tetap menghak dapat 2 surat suara seperti itu. Bung Faisal bisa jelaskan kategorinya DPTB? Oke, mungkin orang bertanya-tanya ya, pindah memilih itu apa sih? Itu sebenarnya itu seperti itu. Nah, di pindah memilih itu sendiri sudah diatur di PKPU kita yang terbaru untuk khusus pilkada di PKPU 7 2024, terus juga ada KPT 799. Nah, kalau di PKPU 7 2024 itu di pasal 50. Nah, itu pasal 50 berarti ada beberapa pasal menjelaskan terkait pindah memilih. Nah, pindah memilih itu kan dijelaskan di pasal tersebut bahwa di saat hari pemungutan suara, karena sesuatu hal tertentu dia tidak bisa memenuhi hak suaranya di TPS asal. Nah, itu seperti itu. Ya pada intinya itu dia tidak memenuhi hak suaranya ketika di hari pemungutan suara di tempat asalnya, sehingga dia perlu memilih pindah memilih. Nah, di pindah memilih tersebut pun dia ada syaratnya juga Bang. Nah, ada syaratnya juga, yaitu ada yang bisa dikatakan kalau kita itu min 30 hari sebelum pemungutan suara itu ada 9 kategori, dan min 7 hari sebelum hari pemungutan suara ada 4 kategori. Nah, yang di min 30 ini diantaranya itu yang pertama dia bertugas di tempat lain, itu yang pertama. Terus yang kedua rawat inap dan menjaga pasien, rawat inap di misalkan di klinik atau di rumah sakit. Terus yang ketiga rehabilitasi narkoba. Nah, terus yang keempat itu dia ada juga pindah domisili. Nah, itu pindah domisili, terus dia bertugas kuliah atau tugas belajar. Terus yang keenam itu bekerja di luar domisili. Terus yang ketujuh dia penyandang disabilitas yang misalkan di panti jompo, panti sosial lah intinya. Terus yang selanjutnya yaitu tertimpa bencana alam, terus yang bekerja di luar domisili. Nah, seperti itu. Ada 9 kategori itu kita lakukan sosialisasi baik di media sosial itu dari tanggal 17 September kemarin sampai tanggal 28 Oktober ini. Nah,
jadi misalkan warga Barita Utara sekiranya ingin mengurus pindah memilih, silahkan datang saja ke KPU bisa langsung, terus melalui PPK kita di kecamatan bisa, di PPS juga bisa. Itu yang min 30 sama. Nah juga ada yang kategorinya 4 Bang, yang min 7. Berarti kalau min H-7 itu berarti kan dari tanggal 29 sampai tanggal 20 November. Nah tanggal 20 November. Nah itu ada 4 syarat atau 4 kategori ya. Nah yang pertama itu tadi bertugas di tempat lain, di mana dia bertugas di tempat lain itu harus mempunyai surat keterangan, misalkan dari perusahaan si A, misalkan dia harus ada surat dan cap basah, harus jelas juga di surat itu dia bertugas dari tanggal sekian sampai tanggal sekian. Otomatis dia tidak bisa balik ke tempat asalnya, misalkan seperti itu. Misalkan contoh ternyata dari tanggal 15 November sampai tanggal 30 November misalkan dia bertugas itu. Nah itu yang bertugas di tempat lain tadi Bang. Nah terus yang kedua dia rawat inap. Nah rawat inap ini kan dia pasti dari pihak rumah sakit itu kan biasanya di ICU. Yang parah-parah tuh dia bisa kan, oh ini ternyata ini bisa kemungkinan besar bisa 2 minggu atau 1 bulan misalnya di rumah sakit, itu bisa juga. Nah itu harus punya surat dari pelayanan kesehatan dari rumah sakit. Terus yang ketiga bencana alam. Nah bencana alam ini itu kita misalkan banjir atau gempa, misalnya kalau gempa tidak ada kayaknya kalau untuk kita di daerah Barita Utara khususnya. Nah itu bisa ada surat dari BPD ya. Nah, BPBD. Iya, BPBD. Nah itu. Terus yang keempat rumah tahanan. Nah rumah tahanan ini kan kita tidak bisa mengira Bang, tidak bisa mengira ada yang keluar dan ada yang masuk. Nah itu min 7 juga. Nah itu beberapa kategori tadi. Nah untuk terkait yang sudah kita lakukan yang sekarang terkait masalah pindah memilih itu, nah itu kawan-kawan PPK sudah melakukan ya, itu saya supervisi dari kabupaten itu melakukan sosialisasi pindah memilih. Jadi mereka mengundang PPS-nya, terus mengundang pihak-pihak perusahaan yang terdekat di wilayah kecamatan tersebut. Itu sudah berjalan sekarang. Nah sedangkan untuk kita Kabupaten Barita Utara, rencana saya itu di tanggal 21 Oktober ini mengundang instansi vertikal dan beberapa perusahaan yang ada di Barita Utara terutamanya terkait masalah pindah memilih. Ini nah itu yang mau saya tanyakan ini. Misalkan si A dia memilih anggap di Lahe Barat ya, di misalnya salah satu desa Jangkang Baru misalnya. Kalau dia meminta DPTB di sini, memilih di Muara Tewe misalnya, di sana itu terhapus atau bagaimana? Karena kita takutnya artinya dia di sini mencoblos, di sana juga disalahgunakan juga mencoblos. Iya betul. Itu gimana tuh? Oke. Kalau pindah memilih itu dia otomatis secara langsung tercoret Bang. Tercoret. Jadi akan masuk ke misalkan di Muara Tewe, ke Muara Tewe misalkan TPS 1 Melayu atau TPS 2 Lanjas misalkan itu. Secara otomatis dia sudah terhapus di tempat asalnya. Dan juga di TPS itu ya, di TPS itu ada absensi juga Bang. Itu langsung ada nama misalnya DPT namanya. Terus nanti ada yang pindah memilih itu langsung otomatis ada terprint. Misalkan ada ternyata ada di TPS ini ada 3 atau 4 orang yang pindah memilih, ternyata itu sudah ada namanya. Itu seperti itu. Terkait masalah itu. Berarti yang ini batas waktunya sudah ditentukan ya? Sudah ditentukan. Misalnya 10 hari sebelum ini sudah Min 7. Kalau misalkan tanggal 20 itu udah nggak bisa lagi ngurus seperti itu. Oke. Ya Bung, ada ditanya Bung? Oke. Kita anggap proses administrasi nanti clear lah soal DPTB ini. Di sini saya ada bahwa nanti KPU juga akan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan DPTB. Apa maksudnya Bang Faisal? Pengawasannya ini salah satu saya lihat misalnya harus memastikan terdaftar di DPTB itu gimana? Apa ya? Saya pengen di ini pengawasan yang akan lakukan terhadap ini. Oke, nah terkait untuk masalah pengawasan ya, terkait masalah DPTB itu kita ketika orang mengurus Bang ya, otomatis kan orang mengurus dia sesuai dengan kebutuhannya. Misalkan harus wajib, misalkan dia bertugas di tempat lain atau bekerja di luar domisili misalkan. Saya berikan contoh, bekerja di luar domisili, dia membawa KTP atau KK dan surat dari tempat dia bekerja dan itu cap basah itu kita cek
Kalau misalkan ternyata ini tidak cap basah, itu kita akan kembalikan. Nah, itu seperti itu salah satunya itu. Terus yang kedua, dia pindah domisili. Nah, pindah domisili kan cukup dia membawa KTP dan KK saja datang. Nah, misalkan dia pindah domisili nih, ternyata dia orang Murung Raya, tapi dia sudah pindah ke Barito Utara misalkan. Nah, misalkan seperti itu. Nah, itu nanti kita cek, kita di KPU itu ada cek siak nama ceknik. Kita ceknik dulu, kita pastikan dulu KTP-nya ini apakah memang sudah terdaftar di tempat kita atau belum, seperti itu. Jadi kita cek, kita perhatikan seperti itu Bang, untuk pengawasan proses administrasi terkait pindah memilih ini. Dan juga kita juga harus memperhatikan juga terkait misalkan surat, ya kan, surat kebutuhan dari saya katakan itu kita harus cek juga surat sesuai dengan kebutuhan mereka kan. Kita cek ini maksud tujuannya apa, seperti itu. Seperti yang katakan tadi di awal, misalkan dia bertugas di tempat lain misalkan, itu kita cek dari tanggal berapa sampai tanggal berapa, seperti itu. Nah, seperti itu Bang. Terus supaya kita jangan bingung juga lah. Iya. Orang yang akan masuk di DPTB ini sebenarnya dia itu juga pasti sudah terdaftar di DPT lah. Tetap, iya. Jadi istilahnya ini tidak akan menambah jumlah pemilih atau tidak akan mengurangi, itu gimana kira-kira? Karena juga yang tadi mungkin pertanyaan saya masih terkait dengan yang Bang Denny tadi nanyakan kalau ini taruhlah angka kita terakhir sekarang berapa, 114 sekian kan, Bang Faisal. Nah, dengan adanya DPTB ini nanti apakah bertambah? Bertambah itu. Nah, itu yang kita ini. Ya, saya juga pengen tahu tuh. Nah, terkait masalah pindah memilih itu kan dia sudah terdaftar nih di DPT, daftar pemilih itu sudah terdaftar. Itu artinya dia tidak bertambah gitu. Nah, hanya pindah saja, betul. Nah, jadi di surat suara itu kan ada 2,5%, 2,5% kan surat suara, seperti itu. Nah, jadi misalkan ini satu TPS ini misalkan ada 300 atau maksimal 600 lah sekarang. Nah, itu kita menggunakan pindah memilih itu menggunakan aplikasi namanya Sidali Bang. Nah, Sidali itu membatasi, ternyata misalkan ini mau pindah, seseorangnya sudah pindah nih, mau pindah ke TPS 2 misalkan di Melayu. Sini sudah full, tidak bisa lagi Pak. Ini sudah tertera di aplikasi tersebut, sudah mengkontrol. Seperti itu. Insya Allah aman lah kalau terkait masalah pindah memilih. Jadi ada controlling juga di aplikasi tersebut. Dia akan menolak, ini sudah full pindah memilihnya di TPS yang misalkan TPS 2 tadi. Langsung kita cari alternatif TPS terdekat seperti TPS itu. lain di daerah itu juga lah. Oke. Selain DPTB itu apa lagi yang ini? Misalnya kalau yang daftar pemilih khusus itu bagaimana lagi Bang Faisal? Oke. Saya katakan kan kita kan di pilkada maupun pemilu itu kan ada 3 kategori pemilih kan. Pertama daftar pemilih tetap itu sudah kita lewati. Terus daftar pemilih pindahan itu sudah DPTB. Iya, DPTB tambahan itu sudah bersenang berjalan. Terus yang terakhir itu ada daftar pemilih khusus, di mana daftar pemilih khusus ini dia tidak terdaftar juga di baik itu DPT, otomatis DPTB pun tidak, seperti itu kan. Jadi dia akan bisa menggunakan hak suaranya, silahkan menggunakan KTP di alamat sesuai dengan KTP yang bersangkutan. Bisa ya, bisa begitu ya. Meskipun dia tidak. Tapi kan ada diatur juga. Nah, diatur juga 1 jam sebelum tutup. Iya, misalkan jam 12 sampai jam 1. Jadi boleh dia bawa KTP ya? Boleh. KTP Barito Utara. Iya, yang penting KTP Barito Utara. Sekitar TPS ya, itu kan. Ya harus jelas kan jalan mana seperti itu. Iya. Bisa dia gunakan. KTP. Oke. Dan dia boleh milih dua-duanya. Boleh. Karena dia sudah berKTP Barito Utara. Kecuali yang datang KTP Barsel Barito Selatan misalkan yang datang kan, ini tidak bisa, kita tolak. Seperti itu. Misalkan dari Kecamatan Lahe, datang-datang dia membawa KTP kan, seperti itu kan, KTP tengah, tidak bisa, kan beda lingkup kan. Atau desa misalkan dari Data Nirui, ini KTP Data Nirui mau nyoblos di Melayu kan, tidak bisa, seperti itu. Dia lingkup sesuai dengan wilayah alamatnya. Yang ini itu mestinya harus diketahui semua masyarakat, warga pemilih yang punya hak pilih. Karena artinya meskipun Anda tidak terdaftar di dalam DPT, tapi Anda warga Barito Utara berKTP Barito Utara dan di wilayah RT
dan kecamatan Iya, setempat, iya. Anda bisa untuk memilih ya. Selain mendapat undangan tadi kan, Iya, kan? betul. Bung Faisal, terkait DPK ini kan kadang-kadang di lapangan itu banyak yang apa? Banyak yang tidak di KPPS pun bisa bingung artinya. Karena orang yang datang tidak kan, kalau dia DPK ini kan otomatis dia tidak bawa undangan kan, Iya. hanya KTP. Nah, yang kadang bikin masalah itu orang tersebut yang mau memilih ini dia hanya membawa suket gitu loh. Apakah suket itu bisa selain KTP? Artinya karena KTP-nya tidak ada kan hanya suket sementara Ya, kan? surat keterangan. Atau juga dia baru mengurus pindahnya kan, hanya suket yang dikasih. Itu bisa. Bisa, tapi lihat dulu ya seperti itu kan. Ya, bisa. Suket itu ketika Dukcapil yang mengeluarkan resmi. Nah, itu. Oke. Terus yang kedua, nanti kawan-kawan KPPS pun akan cek DPT online. Nah, cek dptn.go.id. Oh, itu yang Nah, mudahnya supaya ya, mencek yang mudah. oh ini benar tidak seperti itu. Jadi supaya tadi sambil mengawasi tadi kan, dia tidak mencoblos 2 kali misalkan. Nah, itu. Jadi fokus dan strategi pengawasan DPK-nya itu apa-apa tuh kategorinya nih itu? Fokus kita di si DPK, di sana pun kan kawan-kawan Bawaslu ya. Bawaslu itu kan ada di, kalau di TPS itu mereka tuh pengawas TPS namanya, PTPS. Nah, itu pasti akan membantu kawan-kawan KPPS juga untuk mengawasi pemilih-pemilih yang tersebut. Misalkan otomatis kan biasanya itu pasti ribut. Iya. Nah, tapi kan nanti sama-sama kawan-kawan kita KPPS untuk mengecek ya, mengecek oh ini benar tidak. Nah, mereka akan mungkin berdiskusi kalau misalkan memang terkadang belum tidak ada dapat temu ya, mereka akan menghubungi tingkat di atasnya lagi kan, BPS. Nah, itu kita usahakan itu seperti itu sih nantinya terkait masa pengawasan. Dan juga nantinya misalkan ada pemilih DPK pun kita akan memastikan Bang, dia kan ada khusus daftar hadir DPK, dan itu kita akan foto juga KTP-nya seperti itu, supaya memastikan saja. Nah, kejadian misalkan supaya kita saling mengawasi kan, supaya dan nanti juga dicek juga kan apakah jarinya sudah dicelup di situ kan. Nah, nanti itu peran penting juga kawan-kawan dari pengawas TPS nanti yang memperhatikan hal seperti itu, karena kan mereka datangnya 1 jam sebelum tutup hari pemungutan suara. Iya. Nah, seperti dari jam 12 sampai jam 1 seperti itu. Target masalah DPK tadi. Lanjut Bang. Ini kalau tadi lah saya lihat, saya coba bandingkan nih. Di DPTB dia ada batas waktu pengurusan 30 hari lah. Nah, oke, kita anggap aja DPK ini karena kita hanya tinggal membawa ini. Apakah juga dilakukan batas waktu? Kalau saya punya KTP, selain yang suket yang harus dicatat KTP, apa KTP saya harus saya ini ke KPU atau ke KPPS terdekat di tempat pemungutan suara saya atau gimana, atau cukup saya hanya datang pada hari H? Datang pas hari H yang itu ya. menggunakan KTP. Oke, jadi tidak ada batas waktu Tidak seperti ada batas waktu. DPTB lah. Ya, DPK. Ya, DPK istilahnya dia tinggal membawa membawa KTP kalau dua tadi KTP dengan suket yang di istilahnya resmi ya, dari Dukcapil. yang sudah diini oleh Dukcapil lah. Kita coba lihat. Oke, ini tadi sudah teknis 2 DPK, karena kebetulan Bung Faisal juga memegang data kan, terkait dengan data lah. Ada satu segmen kita atau kelompok masyarakat yang selama ini gimana kalau dia itu disabilitas atau dia penyandang cacat, itu data kita pemilihnya berapa orang sih, dan yang menarik bagaimana mereka dibantu Supaya pada saat pemilih supaya dia tidak terganggu, Tidak hilang menyalahkan gitu ya. haknya. Oke. Itu yang mungkin dari saya. Nah, ini ada kalau secara data untuk Barito Utara itu ada 646 pemilih disabilitas, Bang. Nah, itu semua kategori. Ada yang fisik itu ada 239 atau 239 pemilih, terus intelektualnya atau ada 44, terus ada 122 mental, 132 sensorik wicara, tuli ya. Bukan tuli, sensorik wicara tidak bisa bicara. Zona Wijaya, 132 lah. 132, terus ada 50 sensorik
rungu ya. Ya, tunarungu ya. Nah, sama sensorik netra mata itu ada 69 pemilih. Jadi totalnya kita ada 646 pemilih disabilitas. Nah, seperti itu. Nah, jadi nanti terkait misalkan fisik ya, masalah fisik, kalau misalkan memang yang bersangkutan ini dia tidak bisa jalan gitu Bang ya, tidak bisa kita bawa nih ke TPS. Nah, nanti itu kawan-kawan ke PPS nanti yang teman yang mendatangi nanti juga ada didampingi oleh PTPS seperti itu untuk biar tidak hilang hak suaranya, difasilitasi lah intinya itu seperti itu nantinya terkait masalah pemilih disabilitas tersebut di Barito Utara. Nah, karena ini ada misalnya ada sensorik rungu lah, sensorik bicara lah. Nah, kalau untuk ini taruh kalau tadi bisa diatasi dengan membawa orang petugas yang datang. Apakah kalau yang untuk dua yang ini yang sama mata tadi ya? Ada contoh kayak kalau kita lihat saran di TV kan ada orang yang apakah KPU melibatkan misalnya orang juga yang penerjemah untuk atau tidak perlu untuk yang misalnya dia kalau ada kendalanya di sensorik bicara dengan di sensorik rungu misalnya. Itu kayak apa membantu itu mereka? Nanti dia kan pasti ada punya keluarga nih. Nah nanti ya jadi keluarganya nanti, tapi kan harus ada semacam seperti apa ya, berarti surat pernyataan seperti itulah supaya tidak bisa biar supaya tidak dimanfaatkan. Beberapa pihak paham kan? Ada surat nanti dari keluarga, misalkan saya membawa ada keluarga saya seperti saya kan otomatis ada surat bahwa ini seperti itu supaya itu diperlihatkan nanti kepada di KPPS supaya dibantu nanti kan dia tidak masalah seperti itu nanti biar hak-hak yang disabilitas ini tidak hilang seperti itu. Ya, dan lumayan kan anak. Dan ini 46 seperti itu. Oke. Dan kembali lagi saya pikir mereka bukan TPS khusus atau apa, kecuali bukan. Karena TPS khusus ya hanya dua itu. Sudah clear, cukup dua aja. Oke, silakan. Oke, Bung, kita lanjut ke ini, Bung. Kalau kategori pemilih dari umur bisa di klasifikasi ya, klasifikasi umur ya. Di Barito Utara itu kan kalau kita ya itu ada 5 klasifikasi pemilih lah, Bang. Nah, diantaranya itu di Gen Z itu ada 27,91% pemilih di tempat kita. Gen Z itu dari umur 17 tahun sampai umur 27 tahun. Entah saya ini masuk tidak ya. Oke, terus lanjut. Itu ada juga Gen Y namanya. Gen Y itu dari umur 27 tahun sampai umur 44 tahun. Itu paling banyak pemilih kita, sekitar 35,27% pemilih. Nah, berarti kan umuran ulun seperti itu kan. Nah, terus mungkin nih masuk nih Bang Melki sama Pak Haji Denny nih yang Gen X ini. Umur dari 44 sampai 58 tahun itu ada 26,68% pemilih. Mungkin bukan masuk ya, kategori Gen X. Nah, ini ada juga baby boomers. Nah, baby boomer ini dari umur 58 tahun sampai umur 77 tahun. Baby boomer ini itu ada sekitar 9,37% pemilih. Lumayan banyak gitu. Lumayan banyak Pak. Nah, yang terakhir itu masih ada pemilih kita yang pre-baby boomer yang di atasnya 77 tahun ke atas. Itu ada sekitar 0,76%. Tapi ini 879 pemilih. Nah, ini yang klasifikasi terkait masalah umur pemilih kita di Barito Utara, Bang. Oke, saya menarik. Saya berasumsi begini, Bung Faisal, bahwa Gen Z ini kalau dia tentunya ada banyak pemilih pemula kalau dia baru 17 tahun. Betul. Nah, KPU selalu dengan kita bahwa bagaimana sehingga partisipasi kan, tingkat partisipasi ini meningkat. Nah, terlepas dari ini divisi Bung Faisal, tapi tidak apa yang kita lakukan sehingga nanti Gen Z ini benar-benar menggunakan haknya. Hak pilih sesuai ini terkhusus lagi mereka yang baru
akan pertama kali ikut. Betul. Itu yang mungkin ingin saya tanyakan. Jadi terkait masalah Gen Z ya, Ya. pemilih pemula lah kita katakan, pemilih pemula itu yang kita KPU ya, Ya. kita KPU itu kita sudah melakukan sosialisasi Bang ya. Ya. Nah, misalkan di upacara pagi SMA. Oh, ya. Nah, Ya, itu di sudah sana, ya. kita lakukan juga. Terus kemarin juga kalau tidak salah di SMA 4 itu mengundang terkait masa pemilihan ketua OSIS. Nah, itu kita ada diundang, tapi itu staf yang datang itu mereka juga menyampaikan sosialisasi juga terkait masalah pemilihan terkait sama dengan kawan-kawan Gen Z lah saya katakan, yang umur 17 tahun ke atas. Nah, terus juga kemarin ada program khusus ya, mungkin dari pemilu kemarin sampai yang di pilkada ini dari Kesbangpol. Dari Kesbangpol mereka itu roadshow. Jadi roadshow di semua kecamatan. Di semua kecamatan, kemarin terakhir di Kecamatan Montalat. Itu di tanggal berapa ya lupa saya. Itu segmen saya. Itu jadi itu kita mereka undang kawan dari SMA diundang, tokoh pemuda diundang. Nah, itu pengisi pemateri itu dari kita dari Bawaslu dan dari KPU. Nah, itu kita menyampaikan terkait masalah bagaimana pentingnya pemilihan ini. Nah, itu macam-macam lah. Itu kita sampaikan kepada pemilih pemula supaya mereka digiring untuk memilih di hari H nanti. Nah, itu seperti itu yang sudah kita lakukan. Dan juga ini kita kawan-kawan PPS ya. Kawan-kawan PPS juga akan melakukan sosialisasi secara masif juga. Nanti setiap desa nanti akan melakukan sosialisasi mereka. Nah, di desa masing-masing, misalkan di Melayu, misalkan kan Kelurahan Melayu, nanti kawan-kawan PPS juga akan melakukan sosialisasi terkait masalah pilkada ini. Nah, itu salah satunya juga strategi kita untuk meningkatkan partisipasi pemilih di Kabupaten Barito Utara. Nah, harapan besarnya itu ya harus sesuai target. Kalau kita pemilu kemarin itu kan sekitar kalau tidak salah itu 80% lah untuk pemilu ya. Untuk pemilu itu 80%. Nah, harapan kita ya di atas 80% lah untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur, pemilihan bupati dan wakil bupati ini nantinya terkait malah partisipasi pemilih. Seperti itu. Oke. Ada Ada lagi? Mungkin ada tadi yang kita lewat. Tentunya dari semua proses yang berjalan ini ya kita bisa nilai karena daerah kita cukup luas, wilayah kita juga cukup luas Barito Utara. Dari proses untuk saya kembali ke awal untuk DPTB tadi itu kan ini sedang berjalan kan? Nah, Bung Faisal sebagai koordinator yang menggawangi atau membidangi divisi apa sih? Ada kendala nggak di lapangan atau ini yang KPU ini ya paling tidak supaya kita juga sama-sama masyarakat itu bahwa tidak gampang kita melaksanakan. Paling tidak kami kepengen tahu apa kalau ada kendala itu apa dan kita selama ini bagaimana solusinya juga dengan cepat kita bisa. Untuk terkait masalah pindah memilih sampai sekarang masih belum ada kendala terkait masalah KPU. Saya hampir kelupaan terkait pindah memilih ini wajib yang bersangkutan yang harus datang, bukan sunnah ya. Kalau wajib yang mengurus wajib harus dia. Wajib. Jadi hampir kelupaan tadi yang paling penting wajib yang bersangkutan yang datang mengurus pindah memilih tersebut. Misalnya nih satu rumah nih 4 orang misalnya, harus ke 4-4-nya gitu enggak? Iya, harus ke 4 orangnya seperti itu. Misalkan dari perusahaan pun tidak bisa, dia harus satu-satu yang datang. Nah, jadi biasanya pindah memilih ini kalau misalnya flashback ya di pemilu kemarin itu biasanya pas di hari detik-detik terakhir biasanya kebanyakan. Seperti. Nah, jadi harapan saya untuk kepada pemilih Kabupaten Barito Utara harapannya ya jangan di hari-hari jauh-jauh hari lah, dari sekarang saja ngurus untuk pindah memilihnya. Jangan di hari misalkan hari terakhir Min 30 nanti di tanggal 28 Oktober baru numpuk di tanggal 28 Oktober. Nah, harapan kita ya dari sekarang saja untuk mengurus pindah memilih tersebut. Jadi Faisal syaratnya apa yang dia bawa itu? Untuk syarat dia kan tadi ada kategori ya. Nah, kalau misalkan seperti dia bertugas di tempat lain, seperti itu kan? Bertugas di tempat lain ya harus ada bawa KTP atau KK sama tadi surat dari pimpinan instansi dia. Kecuali pindah domisili. Kalau pindah domisili ya cukup membawa KTP dan KK. Itu ingat semua harus cap basah semua. Nah, misalkan dari universitas dia sedang berkuliah atau sekolah, itu langsung dari pihak kampus mengeluarkan surat. Dia misalnya warga desa Nian Hilir misalnya, dia bekerja di sini gitu kan, jadi tidak bisa pulang, itu gimana? Cukup dia lapor kayak begitu bahwa ini, saya kerja di sini Pak, harus milih. Harus bawa surat
surat keterangan dari di tempat dia bekerja. Misalkan di toko misalkan bekerja. Misalnya apa dia ART di rumah tangga itu kan dari Iya, dari yang bersangkutan. orang yang memberi seperti itu. pekerjaan. Pada intinya itu, jadi harus ada surat ya ada surat keterangan lah pada intinya untuk memperkuat kan seperti itu. Iya. Iya. Oke, itulah tadi bincang-bincang kita bersama Komisioner KPU Barito Utara bidang perencanaan data dan informasi, membahas tentang DPTB dan juga DPK. Kita akan kembali lagi ke podcast berikutnya dengan narasumber hebat lain, masih di podcast Bicara Tuntas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.